masa pandemi ini, situasi memang cenderung menjadi lebih sulit, mulai dari sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Terutama angka kematian yang terus meningkat di negara Indonesia ini. Maka satu-satunya cara agar lebih kuat dan lebih tenang dalam menjalani hidup ini adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang begitu sederhana, mudah diucapkan, namun tak sedikit orang yang mampu melakukannya. Bisakah L-Viewers bertahan ke depannya? Bisakah belajar merelakan dan melepaskan? Terutama saat belakangan ini banyak kabar duka yang kita terima, disebabkan oleh virus COVID-19 yang begitu menular dan juga mematikan. Bertahan, merelakan, bahkan melepaskan harus menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kini sudah memasuki tahun kedua semenjak wabah virus corona menyerang. Bahkan di tahun 2021 ini muncul varian baru corona, yakni varian Delta, yang begitu menular dan telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Varian Delta merupakan jenis virus corona yang terkuat yang pernah ada. World Health Organization juga mengatakan bahwa varian Delta menjadi varian dominan penyakit di seluruh dunia. Sebuah studi menunjukkan varian Delta 60% lebih menular dibandingkan varian Alpha dan varian asli yang muncul di Wuhan, China. Maria van Kerkhove, pimpinan teknis World Health Organization untuk COVID, mengatakan varian Delta kini telah menyebar ke 92 negara, termasuk di wilayah Indonesia. Hingga saat ini, setiap hari penularan COVID-19 masih terjadi. Data yang dihimpun Satgas menunjukkan di Indonesia, COVID-19 rata-rata memakan 4 nyawa manusia setiap jamnya. Tragedi memilukan ini menjadi masa terberat dalam sejarah Indonesia. Pandemi yang menyerang bangsa ini membuat kita semua harus belajar sabar dan ikhlas. Berlaku juga untuk musibah atau bencana lain yang menimpa diri kita, seperti kesulitan dalam hidup yang membuat kita mungkin saja merasa hampir menyerah dalam hidup ini. Secara bahasa, kata ikhlas artinya murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan semata-mata karena Tuhan, tidak karena yang lainnya. Jadi, hal wajar jika ikhlas itu sulit untuk dikuasai. Sebab, jika ikhlas artinya hati ini sudah bersedia menerima keadaan dengan penuh ketulusan dan tidak menuntut sesuatu yang tak mungkin bisa dimiliki. Bagaimana agar dapat ikhlas merelakan apapun itu dalam hidup? Yuk, simak 5 cara agar mudah ikhlas dan lapang dada berikut ini. Tips yang pertama, selalu berpikir positif kepada Tuhan. Ketika mendapat ujian dari Tuhan, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan karena pasti ada rencana yang sangat baik untuk kita. Sebagai contoh, ketika gagal mendapatkan pekerjaan, jangan menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Mungkin ketika bekerja di tempat tersebut, ternyata lingkungan kerjanya tidak kondusif. Bisa jadi keberuntungan dan kesuksesan L-Viewers ada di perusahaan lain hingga mendapatkan jenjang karir yang cemerlang. Jadi, selalu berpikir positif kepada Tuhan ya. Tips yang kedua adalah menjaga emosi dan jangan mudah menyerah. Setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki perasaan dan emosi, sehingga wajar saja apabila dihadapkan pada suatu permasalahan, emosi kita cepat sekali tersulut. Nah, untuk menekan emosi dalam setiap kondisi yang menyulut, sebaiknya kita bersikap lebih tenang dalam setiap kesempatan. Jangan biarkan emosi menguasai kita saat keadaan marah. Usahakan bicarakan dengan suasana yang lebih tenang agar perselisihan tidak berlanjut.
Tips yang ketiga, yakinlah di balik semua masalah akan ada hadiah terindah yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Setiap manusia memiliki kadar masalahnya masing-masing. Tuhan memberi cobaan hidup juga berdasar kemampuan kita. Jadi, jika Tuhan memberi masalah, pasti Tuhan juga tahu kita mampu menghadapinya. Kuncinya adalah tetap sabar dan ikhlas. Yakinlah akan ada hadiah yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Tips yang keempat, selalu memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita memang bukan perkara mudah, baik sengaja maupun tidak. Memberi maaf dalam lisan memang mudah, tetapi benar-benar tulus memaafkan itu memang sulit. Butuh hati yang bersih dan ikhlas untuk benar-benar memaafkan. Tips yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Ini adalah tips yang ampuh untuk bisa kita jalani ketika menghadapi sebuah cobaan hidup. Berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang sabar akan lebih membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Biasanya, orang-orang yang sabar akan bertukar pikiran dengan saling bercerita satu sama lain. Hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita tentang makna sabar dan ikhlas dalam menghadapi sebuah cobaan hidup. Demikianlah 5 cara membuat hati ikhlas menjalani hidup. Namun, sesungguhnya untuk bisa ikhlas dalam menjalani hidup butuh waktu yang tidak sebentar dan mesti banyak belajar. Bukan kemudahan yang mampu membuat seseorang memiliki sifat ikhlas, melainkan kesulitan-kesulitan yang silih berganti menempa hati seorang manusia sehingga mampu memaknai hidup dengan bijak dan akhirnya bisa menjadi manusia yang ikhlas menerima keadaan hidup.